saudara sekalian, bersyukur untuk hari ini kita boleh kembali belajar. Dan hari ini kita akan belajar kembali untuk mata kuliah liturgika. Dan hari ini kita akan masuk pertemuan ke-9. Dan setelah kita belajar tentang sejarah, kita belajar definisi sejarah, lalu unsur-unsur liturgika, lalu kita sudah belajar tentang teologi ibadah, dan berbagai hal teoritis, baik itu macam-macam hal terkait dengan ibadah. Nah, hari ini secara lebih teknis kita akan belajar tentang liturgi-liturgi secara khusus terkait dengan sakramen-sakramen di dalam kehidupan gereja. Dan hari ini kita akan belajar secara khusus untuk liturgi sakramen perjamuan kudus. Ya, nanti kita akan lihat secara khusus liturgi dalam sakramen perjamuan kudus itu seperti apa. Nah, liturgi yang saya ambil dalam bagian ini memang khusus karena tiap gereja kadang memiliki liturgi masing-masing terkait dengan sakramen perjamuan kudus. Dan saya ambil dari sebuah gereja tertentu, dan liturgi ini hanya sebagai contoh. Salah satu contoh liturgi terkait dengan sakramen perjamuan kudus. Iya, jadi seperti itu. Nanti kita akan lihat mulai dari awal sampai akhir untuk liturgi sakramen perjamuan kudus itu seperti apa. Nanti kita akan pelajari dan saya akan jelaskan kepada saudara sekalian. Ya, mari kita akan lihat untuk share screen-nya terkait dengan pelajaran kita pada hari ini. Nah, jadi kita akan lihat liturgi dalam perjamuan kudus. Nah, saudara sekalian, kita langsung masuk untuk perjamuan kudus, liturgi dalam perjamuan kudus. Dalam bagian ini nanti saya akan jelaskan ada dua model. Dua model terkait dengan liturgi perjamuan kudus. Ya, nanti kita akan lihat apa perbedaannya dari liturgi yang pertama dan liturgi yang kedua. Nah, apa saja perbedaan-perbedaannya? Nah, sekali lagi saya ambil, ini hanya salah satu contoh liturgi. Dan ini saya ambil dari gereja GSPII, Gereja Sidang Persekutuan Injili Indonesia, di mana gereja ini menganut paham presbiterial sinodal. Jadi presbiterial sinodal, dan lebih menekankan kepada boleh dibilang gereja Injili kan gitu ya. Nanti saudara bisa lihat. Jadi karena ini perkuliahan, jadi saudara sekalian bisa melihat, dan mungkin lain kali nanti juga akan kita tampilkan juga untuk versi-versi lain terkait liturgi perjamuan kudus. Nanti saya bisa ambil juga misalnya liturgi perjamuan kudus gereja Lutheran, liturgi perjamuan kudus gereja Calvin, liturgi perjamuan kudus mungkin untuk gereja-gereja karismatik. Nanti kita akan lihat lebih jauh. Nah, saudara sekalian, mari kita akan lihat versi pertama, liturgi perjamuan kudus. Ya, saudara sekalian, biasanya dalam sebuah liturgi itu sudah diatur sedemikian rupa oleh liturgosnya. Nah, untuk versi pertama ini, di mana perjamuan kudus itu diawali dengan pembukaan. Di mana pembukaan itu diawali dengan nyanyian jemaat. Ya, jadi ada nyanyian jemaat yang disiapkan lalu dinyanyikan secara bersama-sama untuk masuk di dalam perjamuan kudus itu sendiri. Nah, seperti itu. Jadi ada nyanyian yang dinyanyikan secara bersama-sama. Misalnya nyanyian-nyanyian yang biasa dilakukan oleh gereja ini yaitu pada salibnya, misalnya darah Yesus. Tapi bisa juga misalnya kudus-kudus, ya seperti itu. Jadi nyanyian ini untuk membawa jemaat untuk masuk dalam perjamuan kudus itu, mempersiapkan hatinya untuk masuk dalam perjamuan kudus itu. Ya, seperti itu. Nah, setelah itu ada namanya doa pembukaan. Jadi diawali dengan setelah pujian itu kudus, kudus,
besar. Ya, seperti itu. Nah, lalu dilanjutkan doa pembukaan. Doa pembukaan ini untuk membawa jemaat untuk masuk dalam perjamuan kudus, mempersiapkan ya, jemaat untuk masuk dalam perjamuan kudus itu sendiri. Lalu setelah doa pembukaan itu ada firman Tuhan, pemberitaan firman Tuhan. Biasanya yang dibaca itu adalah 1 Korintus pasal 11 ayat 23 sampai 33, 32 maksud saya. Atau Matius pasal 26 ayat 17 sampai 30. Nah, ini ayat-ayat firman Tuhan yang berbicara tentang perjamuan terakhir. Perjamuan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus sebelum Tuhan Yesus itu disalibkan. Nah, lalu diberi penjelasan singkat, renungan singkat yang membahas tentang nas tersebut. Nah, konteksnya seperti apa. Nah, seperti itu. Lalu selanjutnya setelah renungan selesai, masuklah bagian ya masuk dalam perjamuan kudus, yaitu menjelaskan tentang makna perjamuan kudus itu sendiri. Ya, jadi dalam perjamuan kudus itu ada dua hal yang penting, yaitu roti dan anggur. Dan dalam bagian ini dijelaskan tentang roti. Nah, terlepas dari perdebatan tentang roti dan anggur, mungkin transubstansiasi atau apalah begitu ya dalam dunia teologi, memang untuk gereja ini menganggap bahwa roti dan anggur itu merupakan lambang. Ya ini, jadi merupakan lambang. Jadi roti melambangkan tubuh Yesus, roti hidup dari surga, yang telah diserahkan bagi kita, menderita, sengsara, disiksa, dianiaya, mati, disalib ganti hukuman karena dosa kita. Dan oleh Dia kita beroleh hidup yang kekal. Jadi roti melambangkan tubuh Yesus, roti hidup yang dari surga, di mana Yesus yang telah menyerahkan ya, dirinya, yang telah diserahkan bagi kita. Dialah yang menanggung sengsara kita, disiksa, dianiaya, mati, disalib ganti. Ya seharusnya yang mati disalib ya kita lah orang berdosa, tetapi Yesus menggantikan kita. Iya, seperti itu. Jadi saudara sekalian, secara umum dalam konteks ini roti melambangkan dari tubuh Kristus ya. Iya, seperti itu. Mari kita akan lanjutkan dengan anggur. Anggur melambangkan darah Yesus yang dicurahkan di kayu salib sebagai kurban anak domba Allah untuk pengampunan dan penyucian kita dari dosa. Oleh darahnya kita dibawa masuk ke dalam hadirat Allah yang Maha Kudus. Ya. Jadi roti melambangkan tubuh Kristus, sedangkan anggur melambangkan darah Yesus yang dicurahkan di kayu salib sebagai kurban anak domba Allah untuk pengampunan dan penyucian dosa kita. Iya, seperti itu. Jadi perjamuan kudus dapat membawa kutuk bagi saudara yang mengambil bagian dengan cara yang tidak layak. Jadi ini memang perlu dijelaskan. Jadi untuk ikut perjamuan kudus itu memang tidak boleh dibilang tidak boleh main-main. Tetapi kita harus mempersiapkan diri dengan sangat baik supaya akhirnya apa? Perjamuan kudus itu membawa berkat dan bukan membawa kutuk bagi kita. Nah, ini perlu dijelaskan. Lalu yang kedua, yang selanjutnya maksud saya, tujuan dari perjamuan kudus ini perlu disampaikan untuk memperingati dan memberitakan kematian Yesus di salib. Yang kedua, untuk membawa jemaat Kristus supaya senantiasa dalam keadaan kudus dan siap menyambut kedatangan Yesus yang kedua kali. Ya, ini bagian-bagiannya yang perlu dijelaskan. Jadi dengan mengambil bagian dalam perjamuan kudus berarti menyatakan bahwa saudara telah dipersatukan dalam tubuh Kristus dalam kematian dan kebangkitannya, dan olehnya telah beroleh pengampunan dan penyucian karena dosa.
Ya, begitu pula saudara menyatakan diri untuk senantiasa hidup kudus, menyambut kedatangan Yesus yang kedua kali. Ya, jadi saudara sekalian, inilah bagian yang menarik yang perlu disampaikan. Lalu yang selanjutnya yang perlu dijelaskan juga itu siapa yang diperbolehkan untuk ikut dalam perjamuan kudus. Nah ini, nah memang sesuai dengan ADART, ya kalau perlu dibaca ini ADART-nya seperti apa, begitu ya, anggaran dasar dan rumah tangga gereja. Jadi di sini yang boleh ikut perjamuan kudus adalah yang pertama orang yang telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi orang yang telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat ini yang boleh masuk di dalam atau boleh ikut dalam perjamuan kudus. Iya. Lalu selanjutnya siapa saja yang boleh ikut? Yang kedua adalah orang yang rela menguji diri, mengaku dan membereskan dosanya di hadapan Allah. Nah, lalu yang ketiga, yang sedang dalam menjalankan disiplin gereja ini dan anak-anak tidak diperbolehkan mengambil bagian. Ini khusus memang dalam konteks gereja-gereja ini ya. Jadi mereka yang dalam disiplin gereja tidak boleh. Demikian juga anak-anak tidak diperbolehkan untuk ambil bagian gereja. Jadi itulah makna dan tujuan perjamuan kudus. Nah ini memang perlu dijelaskan. Nah, siapa saja yang boleh dan tidak boleh ambil bagian sebaiknya diberitahukan pada setiap perjamuan kudus supaya apa? Supaya mereka paham maksud dan tujuan dari diadakannya perjamuan kudus ini. Nah, setelah itu disampaikan, masuk ke bagian berikutnya yaitu saat menguji diri. Kita bisa sampaikan, mari kita saat teduh sejenak menguji diri. Jika ada dosa, akuilah di hadapan Allah. Nah, ini supaya memang benar-benar jemaat siap untuk masuk di dalam perjamuan kudus. Ya. Jadi saudara sekalian, ini menjadi bagian yang penting. Karena apa? Seperti yang saya sampaikan di depan tadi, kita tidak boleh main-main waktu menjalankan perjamuan kudus. Iya. Jadi perjamuan kudus dapat membawa kutuk bagi saudara yang mengambil bagian dengan cara yang tidak layak. Ini penjelasan dari firman Tuhan. Oleh karena itu, kita perlu mempersiapkan hati, menguji diri, supaya kita benar-benar layak untuk masuk di dalam perjamuan kudus. Nah, setelah saat teduh dan menguji diri, ya kita harus katakan, nah di sini ya, jika kita mengaku dosa kita, nah ini setelah jemaat saat teduh, mereka menguji diri, mereka minta ampun pada Tuhan, lalu kita katakan, jika kita mengaku dosa kita, maka Allah itu setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. 1 Yohanes pasal 1 ayat 9. Iya. Jadi saudara sekalian, ini bagian yang perlu kita sampaikan. Lalu selanjutnya, marilah kita mengucap syukur atas pengampunan Tuhan. Ya. Bapa, terima kasih atas belas kasihan-Mu sehingga Engkau mengampuni dosa-dosa kami. Ya. Nah, apabila saudara sekalian sungguh menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam hati dan Tuhan dan sudah diselamatkan oleh Tuhan dan merasa damai, ya silahkan ambil bagian dalam perjamuan kudus. Jadi apabila saudara telah sungguh terima Tuhan Yesus dalam hati sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan merasa damai untuk mengikuti perjamuan kudus, ya dipersilahkan untuk masuk atau mengikuti sakramen perjamuan kudus. Nah pada saat itulah roti dan anggur dibagikan. Iya, jadi itu. Lalu selanjutnya doa syukur dan berkat atas roti. Nah, setelah itu roti dan anggur dibagikan, semua jemaat menerimanya. Ya, semua siap, lalu sudah selesai.
Nah, lalu masuk dalam bagian berikutnya, yaitu doa syukur dan berkat atas roti dan anggur. Bapa, kami bersyukur atas pengorbanan Yesus yang telah memberikan kepada kami kehidupan kekal. Berkatilah roti dan anggur ini sehingga membawa kami semakin hidup serupa dengan Kristus. Amin. Nah, setelah itu masuklah ke bagian berikutnya, yaitu makan roti. Ya, setelah doa mengucap syukur, makan roti. Lalu kita sampaikan, marilah kita angkat roti, ya, roti di tangan kanan kita, dan dengarlah kata firman Tuhan. Pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya. Roti dicuil-cuil, ya itu kalau roti. Tapi sekarang kan pakai ini ya, pakai sudah roasting ya, jadi seperti itu. Jadi, marilah kita angkat roti di tangan kita, dan dengarlah kata firman Tuhan. Pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Ya, lalu sidang jemaat Tuhan, marilah kita makan roti ini dengan penuh rasa syukur atas pengorbanan Tuhan Yesus bagi kita. Ya. Jadi itu bagian waktu kita makan roti. Seperti itu. Demikian juga waktu minum anggur. Biasanya mari cawan anggur di tangan kanan kita angkat. Dengarlah firman Tuhan. Demikianlah juga. Ia mengambil cawan sesudah makan dan berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum anggur ini dengan rasa syukur atas pengorbanan Tuhan Yesus Kristus. Iya, seperti itu. Dan penutup ya. Nah, setelah makan roti, lambang tubuh Kristus, minum anggur, lambang darah Kristus. Setelah semua selesai, bagian penutup. Mari kita sekalian menyembah, menyanyikan syukur bagi Dia yang telah mengaruniakan hidup kekal kepada kita. Setelah itu jemaat menaikkan sembah, pujian, lalu diakhiri dengan doa penutup. Nah, jadi itu serangkaian liturgi untuk sakramen perjamuan kudus. Memang ini bagian saya ambil hanya bagian sakramen perjamuan kudus aja. Nah, biasanya di gereja itu ada ya ibadah umum, lalu setelah firman Tuhan baru masuk sakramen perjamuan kudus. Nah, seperti ini. Nah, ini merupakan liturgi pada saat sakramen perjamuan kudus itu sendiri. Jadi diawali dengan pujian, lalu doa pembukaan, lalu ada firman Tuhan yang menjelaskan sakramen itu, lalu dijelaskan apa makna roti itu, apa makna anggur itu, lalu dilanjutkan juga dengan siapa saja yang boleh ikut dalam acara perjamuan kudus itu, dijelaskan semua tujuan untuk sakramen perjamuan kudus itu apa, itu salah satu bagian yang perlu dijelaskan. Nah, setelah itu masuklah ke sakramen, roti dan anggur diedarkan, lalu masuk ke makan roti sebagai lambang tubuh Kristus, minum anggur sebagai lambang darah Kristus. Setelah selesai baru ke penutup. Nah, ini hanya merupakan salah satu contoh liturgi sakramen perjamuan kudus. Dan saya ambil ini salah satu dari sebuah gereja presbiterial sinodal. Iya, seperti itu. Nah, jadi kalau kita lihat memang mungkin tiap gereja akan beda dengan ini. Nah, seperti karena tiap gereja punya macam liturgi yang sendiri-sendiri.
Ya, mari kita akan lihat dengan perjamuan liturgi perjamuan kudus versi kedua. Ini satu gereja aja dua versi. Seperti itu ya. Nah, apalagi kalau gereja-gereja lain pasti berbeda-beda juga. Versi yang kedua itu ada perjamuan kudus, yaitu liturgi perjamuan kudus. Yang pertama yaitu pembukaan, yaitu nyanyian jemaat, lalu doa pembukaan. Ya. Yesus curahkan darahmu dengan berlimpah. Ya, seperti itu ya. Jadi ada pujian diawali. Lalu ada doa pembukaan. Ya, doa pembukaan sama. Dan renungan firman Tuhan. Ya, sama sih. Jadi ada 1 Korintus pasal 11 ayat 23 sampai 32, renungan singkat. Nah, setelah renungan singkat itu ada saatnya untuk menguji diri. Marilah kita semua saat teduh sejenak menguji diri. Jika ada dosa, akuilah di hadapan Tuhan. Ya, gitu ya. Jadi itu ada saat untuk menguji diri. Setelah saat teduh menguji diri, katakan, jika kita mengaku dosa kita, maka Allah itu setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Lalu, marilah kita mengucap syukur atas pengampunan Tuhan. Bapa, terima kasih atas belas kasihan-Mu, sehingga Engkau mengampuni dosa-dosa kami. Amin. Ya, itu selanjutnya. Apabila saudara telah sungguh menerima Tuhan Yesus dalam hatimu sebagai juru selamat dan Tuhanmu dan merasa damai, silakan untuk ambil roti dan anggur. Setelah itu roti dan anggur dibagikan. Ini masih mirip dengan liturgi yang pertama. Nah, baru kita akan lihat perbedaannya ada di mana. Nah, setelah itu roti dan anggur dibagikan. Jemaat menerima semua. Tiba saatlah untuk bagian makan roti. Lalu ya pendeta bilang, marilah kita angkat roti di tangan kanan kita dan mengucap syukur dan memohon berkat Tuhan atas roti itu. Dan disinilah perbedaannya dengan liturgi yang pertama. Pemimpin berdoa bersyukur atas roti dan mohon berkat. Ya, jadi kalau kita lihat di sini ada doa. Setelah selesai berdoa lalu berkata, saudara-saudara, marilah kita memiliki pengakuan yang sama. Bukankah roti yang atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Lalu cuma ucap, amin. Marilah kita makan roti dengan rasa syukur. Makan ya, itu untuk makan roti. Bagaimana dengan minum anggur? Sampaikan. Marilah kita angkat cawan di tangan kanan dan kita mengucap syukur dan mohon berkat atas anggur. Lalu pemimpin berdoa bersyukur dan mohon berkat. Nah, kadang ini juga tidak harus pemimpin. Pemimpin bisa minta mungkin majelis atau apa untuk berdoa bersyukur. Ya, kami mohon kesediaan majelis B untuk bersyukur untuk anggur yang melambangkan darah Kristus. Nah, setelah selesai bersyukur, saudara-saudara, marilah kita memiliki pengakuan yang sama. Bukankah anggur yang atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Jemaat jawab, amin. Sidang jemaat, marilah kita minum anggur dengan penuh syukur. Terakhir, marilah kita selesai. Marilah kita sekalian menyembah, menyanyikan syukur bagi Dia yang telah mengaruniakan hidup kekal kepada kita. Setelah jemaat menaikkan sembah dan pujian, akhirilah dengan doa penutup. Sembah dan puji Dia. Lalu diakhiri dengan penutup dan selesai. Ya.
Jadi saudara sekalian itu salah satu contoh liturgi dalam sakramen perjamuan kudus. Ini contoh sekali lagi. Contoh dari sebuah gereja presbiterial sinodal. Ya, seperti itu. Jadi ini hanya dicuplik di bagian sakramen saja. Sebenarnya kalau dilihat dari liturgi secara umum panjang, karena ini sakramen perjamuan ini merupakan bagian dari ibadah yang panjang. Dan ini letaknya setelah firman Tuhan. Jadi pasti ada doa pembukaan, ada foto, semua-semua, lalu ada praise, lalu ada penyembahan, doa, lalu ada mungkin karena ada ini doa syafaat ada didulukan, lalu ada firman Tuhan untuk minggu itu. Baru setelah selesai firman Tuhan itu, masuklah liturgi sakramen perjamuan kudus. Ya, seperti itu, dan diakhiri dengan penutup tadi, lalu dilanjutkan dengan acara rangkaian ibadah minggu berikutnya. Ya, seperti itu. Ya. Jadi saudara sekalian, itu yang saya bisa sampaikan sebagai salah satu contoh liturgi. Ya, salah satu contoh liturgi dalam sakramen perjamuan kudus. Ya, biarlah ini boleh menambah wawasan kita, dan mungkin nanti lain kali kita juga akan mempelajari contoh-contoh liturgi sakramen perjamuan kudus untuk gereja-gereja yang lain. Mungkin kita ambil gereja Lutheran, Calvin, mungkin kita juga perlu lihat Ekaristi menurut gereja Katolik. Ya, saya rasa itu yang bisa saya sampaikan untuk malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.